Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sucita dari kelas 12B, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran kewirausahaan yang berjudul tentang segmentasi pasar. Yang pertama, kita masuk ke pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu sendiri mempunyai arti suatu pengelompokan konsumen atau pembeli yang mempunyai karakteristik, kebutuhan, dan juga tingkah laku yang beragam. Lalu yang kedua ada syarat-syarat segmentasi pasar. Yang pertama bisa diukur, yang kedua bisa dijangkau, yang ketiga cukup besar, yang keempat bisa dibedakan. Bedakan di sini maksudnya dibedakan dengan satu segmen dengan segmen lainnya, dan yang kelima bisa dilakukan action. Lalu yang ketiga di sini ada manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Yang kedua, pelayanannya lebih baik. Kadang harga dan kualitas nomor 2 dibandingkan dengan pelayanan. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah seperti marketing mix. Yang keempat, menemukan peluang baru perusahaan. Yang kelima, faktor penentuan desain kemasan, bisa dengan menuliskan teks iklan. Yang keenam, strategi komunikasi lebih efektif. Dan yang ketujuh, melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi target dan rencana bisnis perusahaan. Lalu ada tahapan prosedur. Tahapan prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap survei, yaitu wawancara dengan mengisi kuesioner. Yang kedua, tahap analisis, dilakukan analisis kelompok untuk memasukkan jumlah maksimum. Yang ketiga, tahap pembentukan berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, dan pola media. Lalu di sini ada jenis-jenis. Yang pertama itu berdasarkan geografi, meliputi negara, wilayah, kota, dan desa. Yang kedua berdasarkan demografi, seperti distribusi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan psikografi, memeriksa bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon rangsangan pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar yang memiliki variabel sosiologis, kelompok, dan antropologis budaya. Lalu ada segmentasi pasar berdasarkan hubungan ekstrim-untuk seperti penggunaan merek. Selanjutnya berdasarkan situasi penggunaan. Lalu berdasarkan manfaat fungsional seperti contoh kualitas, nilai uang manfaat, sosial, manfaat emosi positif, manfaat emosi positif. Segmentasi hibrid. Pada segmentasi ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel. Dan yang terakhir berdasarkan perilaku, dikelompokkan atas pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Lalu di sini ada cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan target pasar seperti customer baru. Lalu yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen, berguna untuk acuan dalam membuat roadmap strategi bisnis dan juga evaluasi produk. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen selanjutnya, dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen tersebut. Lalu di sini ada langkah dalam menentukan promosi online. Yang pertama, mendapatkan banyak lead atau prospek dan juga meningkatkan traffic website. Yang kedua, membuat akun Instagram dan
juga media sosial lainnya. Yang ketiga, mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, membangun strategi konten bisnis. Yang kelima, menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Yang keenam, memahami kebutuhan dan karakter pembeli. Yang kedelapan, memperhatikan calls to action. Yang kesembilan, mengembangkan landing page, mengawasi tracking progress. Lalu, untuk tahapan promosi offline, yaitu seperti menyebarkan kartu nama, memberikan sumbangan atau hadiah, sebagai MC di sebuah acara, melakukan komunikasi dengan media lokal seperti menambah relasi, berpartisipasi dalam pameran, mengubah kemasan produk, dan menjadi sponsor pada acara komunitas. Nah, itu dia tentang segmentasi pasar, mulai dari pengertian sampai tahapan dalam promosi offline. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.